Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat ke-43 disebut surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu artinya perhiasan. Kata Az-Zukhruf terdapat pada ayat ke-30. Orang-orang Arab ketika Al-Quran diturunkan itu mempunyai agama bahwa yang harus diangkat dari Nabi itu dari kalangan orang kaya, orang yang terpandang, orang yang memiliki berbagai macam harta. Salah satu indikatornya memiliki perhiasan. Maka Nabi Muhammad yang sejak lahir kepada yatim, lagi miskin, itu dipandang oleh mereka tidak pantas menjadi nabi. Nabi itu orang yang kaya, kepala suku, ya, dari dalam biru gitu. Nah, maka semuanya itu disangkal oleh Allah. Maka banyak sekali pada periode Mekah ini ayat-ayat yang turun, surat yang turun itu untuk menanamkan akidah keyakinan. Jadi setelah Islam 65 itu diulang-ulang terus, baik iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan takdir itu diulang-ulang terus. Nah, iman kepada kitab itu sebetulnya menjadi kunci. Sebab kalau orang iman kepada kitab, berarti dia nanti akan mempercayai isinya,
isinya. Tapi kalau orang sudah tidak iman kepada kitab, nah seluruh isinya tidak dipercaya. Padahal Quran itu sepenuhnya berisi tentang ketentuan-ketentuan, tentang pedoman-pedoman, tentang petunjuk-petunjuk. Nah, ini wal kitabil mubin. Jadi surat yang diawali oleh huruf hijaiyah, ya seperti alif lam mim, alif lam ra, itu untuk menunjukkan perhatian. Hal yang sangat penting. Di samping juga itu tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya pada kebenaran Quran. Orang-orang yang sedang demam sakit, demam sastra. Coba kalau bisa dibuat semisal Al-Quran, sekalipun surat yang paling pendek, mereka tidak akan pernah bisa mengerti. Kemudian wal kitab, yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran. Itu juga berikutnya berulang-ulang disebut, yang termasuk yang di surat-surat Madaniyah. Di surat Baqarah itu di awal sebutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, kitab di sini itu Al-Quran. Dan disebut juga sini wal kitabil mubin. Yang disebut kitab di sini adalah Al-Quran. Wal kitabi, demi kitab Al-Quran. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya yang diawali dengan dibaca Fatihah, diakhiri dengan Nasr. Wal kitabil mubin, dan demi kitab Al-Quran mubin, yang menerangkan, yang nyata, yang menjadi ayat-ayat. Di Al-Quran dijelaskan ayat-ayat kauniyah alam semesta ini, tentang penciptaan, tentang segala isinya, tentang keteraturan. Ya, di Al-Quran jadi ayat tentang keimanan, kehidupan setelah mati, gambaran bagaimana kondisi di akhirat besok, bagaimana adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul qiyamah, yaumul mizan, yaumul mahsyar, di surga dan neraka itu dijelaskan sampai relatif detail dan diulang-ulang. Kenapa itu diulang-ulang? Supaya manusia itu betul-betul percaya. Misalnya terkait dengan ibadah juga begitu. Tentang sholat itu diulang-ulang, tentang zakat, infak, sedekah diulang-ulang, tentang amalan diulang-ulang. Dari Al-Quran itu kitab tentang dakwah, tentang ajakan, tentang berkabar gembira. Kalau model sekarang itu orang tua itu ngajak anaknya sholat, nak ayo sholat, perintahkan sholat, dikasih contoh sholat. Hanya begitu. Nanti berapa hari lagi diajak begitu lagi, berapa bulan lagi diajak begitu lagi, terus begitu lagi. Yang namanya fisabilillah juga begitu. Apalagi yang namanya keimanan, yang menjadi fondasinya, menjadi akarnya, diulang-ulang terus. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya Allah menciptakan, Allah menurunkan Quran Al-Quran Arabiyyan, berbahasa Arab. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Karena Nabi berbahasa Arab. Karena Nabi berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab. Kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya bisa tidak berbahasa Arab. Kalau Nabi
tidak berbahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan bahasa Nabi untuk memudahkan supaya bisa dipahami, supaya bisa disampaikan, supaya bisa terdakwah, supaya bisa diamalkan. Nah, Allah menjadikan atau Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab la'alakum ta'qilun, agar supaya kamu memahaminya, supaya kamu berpikir. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat lengkap, sastranya sangat tinggi, susunannya menakjubkan, sehingga sering orang tergila-gila dengan susunan bahasa Arab, bahkan menjadi lomba. Bahasanya, syairnya, sastranya yang paling hebat, yang menjadi juara itu digantung di Ka'bah, menunjukkan itu betapa mulia. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang perubahan kata itu bisa menjadi luar biasa banyaknya. Ya, adanya penambahan huruf, perubahan huruf, perbedaan sakal itu bisa bermakna berbeda-beda. Yang namanya tasrif itu satu kata itu bisa menjadi berpuluh-puluh kata. Itu maknanya bisa berbeda-beda. Itu kehebatan kelengkapan bahasa Arab. Itu supaya memahaminya, supaya berpikir. Wa innahu, dan sesungguhnya hu Al-Quran fi umil kita, ya, di dalam induk, ya, itu induk kita, induk kita. Kenapa ibu itu disebut umi? Karena ibu itu tempat kembalinya anak, tempat perhatian anak. Anak yang tidak merindukan ibunya sebetulnya kehilangan nuraninya, kehilangan fitrah. Anak yang sudah lama bepergian, teringat ibunya, tahu-tahu bisa nangis sendiri. Ini dari juga ada kata imam. Imam itu tempat perhatian seluruh makhluk. Imam itu diperhatikan oleh makhluk, ditirukan oleh makhluk. Kalau ada imam kok makhluknya suara sendiri, itu namanya bukan berjamaah. Jadi imam itu menjadi pusat perhatian dan yang diikuti. Dan di sini Al-Quran itu fi umil kita, ladaina. Al-Quran itu menjadi induknya kita di sisi Allah, kita kembali pada Allah. Ya, karena Allah itu maha mulia, maha agung, Al-Quran berada di sisi Allah. Al-Quran juga agung, Al-Quran juga mulia. Nah, Al-Quran sebagai induknya kita menjadi rujukan segala macam ilmu, segala macam petunjuk hidup, sumber dari segala sumber, rujukan dari segala rujukan. Maka kenapa ketika zaman Islam dulu itu setiap orang Islam yang pertama-tama itu memahami Al-Quran dulu. Al-Quran dituntaskan dulu, dipahami, kemudian berikutnya terus berusaha semaksimalnya mengamalkan, membiasakan Quran selalu menjadi rujukan, maka orang tersebut dengan menjiwai Al-Quran. Jadi menjiwai Al-Quran itu dirinya itu diserahkan sepenuhnya, diri manusia diserahkan sepenuhnya supaya dijiwai,
Di jiwa itu ruh isi Al-Quran masuk ke dalam jiwa manusia. Itu namanya dijiwai. Nek cara wong Jawa itu nyebutke kuwi jenenge kesurupan setan. Itu jiwanya dimasuki oleh setan. Jadi saya mengatakan juga Dewi kesurupan Al-Quran neraka jadi gila nanti. Padahal Al-Quran itu luar biasa, banyak petunjuknya, sangat mulia. Jadi kalau misalnya Nabi dan para sahabat dikatakan Nabi itu seperti Al-Quran berjalan, para sahabat itu ikut Nabi seperti Al-Quran berjalan, itu artinya Al-Quran itu masuk pada jiwanya. Jiwa orang-orang betul-betul dijiwai, dikuasai oleh Al-Quran. Bukan seperti zaman sekarang sebaliknya, apa? Ingin menguasai Al-Quran. Al-Quran diperlakukan semuanya sendiri. Ini ada yang cocok di bulan Bali, terus dipromosikan di mana-mana, seumur hidup-hidup ya itu terus ayat itu terus. Ada yang hidup itu sepanjang masanya 15 atau 20 ayat, tapi itu terus itu. Terus ayat yang lain gimana? Dibiarin saja. Dan itu bukan menjiwai Al-Quran. Itu menguasai Al-Quran, ingin ngatur Al-Quran. Karena Al-Quran itu dari Allah, itu istilah di sini ini ladaina. Berarti si Allah, orang yang ingin menguasai Allah itu orang yang ingin menguasai Al-Quran, orang yang ingin ngatur Allah. Allah suruh manut sama dirinya. Nah terbalik tadi, makanya hidupnya itu tidak bisa jadi beres-beres. Di dunia ini kalau keliru mengambil petunjuk, keliru mengambil pertemuan hidup, keliru mengambil ketentuan hidup, itu bisa terbalik tadi. Dia terbalik-balik gak karuan. Bisa jadi memperlakukan benda yang benda itu tidak bisa berbuat apa-apa, itu malah dianggap Tuhan. Yang seharusnya dari alam semesta ini semuanya itu hanya ada dua entitas. Satu namanya Khalik dan pencipta, itu Allah. Sedangkan semuanya makhluk. Dari seluruh makhluk ini yang paling mulia itu manusia. Manusia lebih mulia dari malaikat, manusia lebih mulia dari jin, manusia lebih mulia dari setan, manusia lebih mulia dari langit bumi seisinya. Makanya manusia tidak boleh mempersekutukan, menjadikan makhluk selain manusia ini sebagai Tuhan. Tidak pantas. Kemudian kepada sesama manusia yang lebih mulia itu karena ketaatannya pada ketentuan Allah, ketakwaannya pada Allah. Nah, hal semacam itu menjadikan keimanan itu bersih, tauhidnya itu murni. Nah, kalau tidak ada seperti itu campur atau gak karuan. Kemudian la'aliyul hakim. Jadi Al-Quran yang menjadi induknya kita, yang berada di sisi Allah, la'aliyun, itu benar-benar tinggi nilainya. Tidak bisa dibanding dengan kitab apapun, tidak bisa dibanding dengan rujukan referensi apapun. Tidak pernah ada kitab yang bisa menandingi tinggi nilainya dibandingkan Al-Quran. Sepanjang masa orang misalnya menemukan dengan apapun kemudian menjadi rujukan, tidak pernah bisa menandingi ketinggian nilai Al-Quran. Hakim ya, mengandung hikmah. Al-Quran mengandung hikmah.
Al-Quran menjadikan orang itu tepat dalam mengambil keputusan, tepat dalam menjalani hidup kalau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka kalau ada, ya misalnya ada organisasi keagamaan, ada lembaga pendidikan, ada yayasan, satuan pendidikan, itu kalau menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang utama, itu akan jadi baik. Tetapi bukan sekedar dibaca, tetapi bukan sekedar dibaca. Dan namanya mendengarkan, menirukan, membaca, memahami, menghafal, itu baru tahapan-tahapan mata rantai untuk mengamalkan. Al-Quran kalau nggak diamalkan isinya belum bisa merubah kehidupan. Jadi setelah didengarkan, ditirukan, dibaca, diulang-ulang, kemudian hafal, itu harus dipahami. Setelah dipahami, terus diamalkan semaksimalnya, diamalkan, diulang-ulang terus, menjadi kebiasaan. Setiap hidup, setiap saat rujukannya Al-Quran. Ya setelah terus-menerus menjadi rujukan dan sehari-hari, kemudian hidupnya dijiwai oleh Al-Quran. Walaupun sekarang ya sedikit ya pengajian-pengajian yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama untuk dipahami dan diamalkan. Lembaga-lembaga pendidikan juga begitu. Organisasi agama juga begitu. Sekarang Al-Quran ada sebagai simbol, ya sekedar sebagai untuk seperti kalau bahasa sekarang itu daya tarik atau eye catching. Eye catching itu sekilas berapa detik itu seakan-akan tergantung pedoman Quran ya. Itu mungkin yang nyolong mata eye catching. Oh kelihatannya Quran yang ternyata ketika di dalam kok nggak dipahami, kok nggak diamalkan, kok nggak jadi rujukan hidup gitu. Oke, ayat 5. Apana teribukan kumudikro soha. Maka apakah kami Allah akan berhenti menerangkan kepadamu? Itu kalau orang tua seringkali mendidik anaknya, ya didik anaknya. Anaknya diberitahu begini-begini, si donika. Orang tua katakan, "Yuwis kamu nek dulu, sudah terserah pada kamu." Itu seringkali orang itu mudah juga, itu putus asa, merasa tidak mampu gitu. Banyak kan di mana-mana. Itu pengajian itu kalau sekedar buka-buka rame-rame itu banyak sekali, ribuan. Seperti melihat apa itu hiburan itu, pertunjukan itu ramai. Tapi begitu tidak melafalkan Quran, menirukan, itu kok berkapok. Berkurang lama-lama itu baru berapa bulan sudah hilang. Terus lama-lama putus asa. Ya sudah kalau tak begitu, nggak mau diajak dengan Quran. Itu manusia. Tapi kalau Allah tidak pernah begitu,
Allah tetap saja menurunkan wahyu terus itu sampai Nabi wafat itu. Maka di situ itu apana daribu antum dzikra ya bayar apabila kata Allah ini akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi gitu kan, antum qauman musrifin, karena itu umat-umat kamu itu kaum ya, umat-umat kamu kaum itu musrifin, melampaui batas. Apa maksud melampaui batas? Semaunya sendiri-sendiri, tidak mau diatur dengan Quran. Seringkali kalau pimpinan atau manajer itu ngajari anak buahnya ada peraturan ini keluar ini ada kode etik ini semuanya itu ya sudah disosialisasikan, sudah berulang-ulang, sudah diterapkan apa itu SOP-nya, standar operasional prosedurnya di kantor-kantor, di lembaga-lembaga, di hotel-hotel, bahkan di masyarakat ada RT, RW, dukuh, tukang itu kan bikin aturan-aturan kan. Nah, sudah disepakati, sudah diputuskan, sudah disosialisasikan, tetapi itu dilanggar terus, nggak diindahkan. Ketentuan umum juga begitu. Apa? Oh, ini aturannya. Kalau naik kendaraan, kalau mau belok kanan, ratingnya ke kanan. Mau belok kiri, ratingnya ke kiri. Lu banyak rating kiri kok dapat beloknya kanan. Itu kadang-kadang juga jadi itu mikir ngomong gitu. Kok gak konsen naik kendaraan gitu. Sering terjadi begitu kan? Seharusnya kalau memang jalannya biasa, buat dia menempatkan diri di posisi yang kira-kira yang lain itu bisa mendahului gitu kan? Ini jalannya pelan-pelan, wes ndenteng di tengah-tengah gitu. Apa itu? Ganggu yang lain gitu. Sampai belakangnya itu jadi pengiringnya semua gitu, panjang gitu. Ini seperti kalau resepnya panjang aja, pengiringnya banyak panjang. Terus nanti dia ada, bangga, banyak sekali pengiringnya. Itu enggak kepentingan umum gitu. Mesti menempatkan diri gitu. Terus ada trik lain. Maksudnya kalau lampunya hijau jalan, kalau lampunya kuning siap-siap berhenti, lampunya merah berhenti, lampunya merah malah dibantar kita nunggu salah hijau, terbalik-balik itu. Anak-anak itu diajari di sekolahan. Nah nanti kalau lampunya merah berhenti ya. Tapi barang betul jalan lampu merah terus, dia jadi bingung, sing bener sing bingung, yang betul yang mana. Sehingga ketika sudah sampai ke SMK, mahasiswa lampu merah terus saja. Kita di sana diantar oleh polisi. Tapi lampu merah yang kenapa terus? Saya kira tidak ada polisi. Jadi takutnya itu hanya kepada figur polisi. Bahkan ketika jadi pejabat tinggi eselon 1 ini tuh takutnya hanya kepada orang, hanya pada atasan. Terus atasannya tidak berwibawa, wis habis. Takutnya hanya kepada sistem BPK, BPKP, Irjen. Nah sistemnya dilemahkan, udah semuanya sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Tidak ada kemakmuran, tidak ada pemerataan. Nah, kembali ke sini,
Kalau Allah tidak akan seperti itu. Kalau manusia itu kadang sampai bingung sendiri, bagaimana cara memperbaikinya dari mana? Karena sudah saking kompleksnya, saking sulitnya, sudah menyerah semua. Itu manusia menjadi seperti itu. Tapi kalau nggak pernah begitu, maka apanya dari hubungan kumudikro sofha angkukum komang muslimin. Bila kami Allah ini mau berhenti beruntang padu karena kamu sama melampaui batas, sudah tidak mau mengikuti aturan, sudah tidak mau mengikuti ketentuan, sudah tidak mengikuti SOP. Kalau kamu tetap saja terus gak terpengaruh oleh itu, bahkan arsalna minan nabiyyi fil awwalin. Coba ini berapa banyak nabi-nabi yang telah Allah utus kepada umat-umat yang terdahulu. Lalu membesarkan hati Nabi. Wahai Nabi, kalau kamu diikuti hanya oleh sebagian kecil dan masih dalam kalangan orang-orang yang lemah. Dulu-dulu juga terjadi, Rasul melakukan seperti itu juga. Nabi-nabi juga begitu. Itu sebetulnya memotivasi Nabi, menginspirasi Nabi. Cuma karena Nabi itu sudah wafat, kalau sudah wafat, tugas kenabian, tugas Rasulullah itu tidak boleh berhenti. Makanya kita semua juga tidak boleh patah semangat. Kita juga tidak boleh putus asa. Jadi kalau misalnya sekarang ngajak-ngajak, yang diajak malah ngajak balik, maunya sini, ayo kita ke pengajian, malah nanti diajak, itu sepak bolanya bagus dulu. Itu jalan kaki dapat berprice itu, malah dibalik kamu. Itu maksudnya dulu juga terjadi begitu. Tidak usah putus asa, ya, tidak usah berhenti terus saja gitu. Jadi bukan terjadi ketika zaman Nabi Muhammad saja, bukan hanya terjadi zaman sekarang saja. Sejak dulu juga ada yang seperti itu gitu loh, supaya kuat pendiriannya. Jadi kalau misalnya yang ngaji kok tidak semakin banyak ya, kok berkurang. Kalau itu tahu yang lain nggak berangkat, tak itu nggak berangkat. Nggak boleh begitu. Masing-masing harus memantapkan diri, harus yakin yang bisa menyelamatkan besok di akhirat itu karena memahami dan mengamalkan Al-Quran. Itu betul-betul pedoman dipegang. Kalau perlu sampai punya kedua, ada orang lain atau tidak ada orang lain memahami dalam Al-Quran, itu keharusan bagi dirinya. Dimanapun kapanpun berada, mestinya begitu kan? Dan kalau kemudian temannya nggak berangkat, itu nggak berangkat. Ya mestinya malah temannya itu diakhiri supaya mau berangkat. Mestinya begitu. Makanya wakam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan berapa banyak Allah mengutus rasul-rasul, mengutus nabi-nabi, ya sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad, itu betapa banyak. Ya, betapa banyak orang yang ada dilecehkan, tidak diikuti oleh yang belajar gitu. Supaya tidak boleh putus asa, supaya terus saja gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan baca ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
bakal lebih ngeri lagi. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tiada seorang nabi pun yang datang kepada mereka kaumnya, illa kanu bihi, melainkan kaumnya itu yastahzi'un, malah selalu memperolok-olokkannya. Aduh, Nabi itu oleh Allah bukan sekedar gak diterima, tetapi malah diperolok-olokkan, dihinakan, diece gitu loh. Itu terjadi dari dulu-dulu, ya sampai sekarang, sampai seterusnya, malah memperolok-olokkan. Zaman yang ini kok masih mengacu pada era 1500 tahun yang lalu. Jadi Al-Quran diturunkan bahkan 1500 tahun yang lalu. Maka banyak orang sekarang nih nganggap Quran itu nggak relevan, memperolok-olokkan, mengejek-ejek. Orang katakan apa? Oh, itu orang yang tidak tahu zaman. Hidup sudah zaman pada era Society 5.0. Kok masih wujudnya 1500 tahun yang lalu. Jadi anggap orang-orang yang seperti kita ini berusaha memainkan seperti itu, anggap ketinggalan zaman. Jadi nggak kalah dengan judul anak sekolah, katanya ketinggalan zaman. Jadi Al-Quran ini tidak pernah ketinggalan zaman. Itu cocok kapanpun dan dimanapun. Makanya kalau ini sampai mengatakan ya wa ma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidak seorang nabi pun datang kepada kaumnya melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai tertarik, mulai betul-betul terbuka hatinya, menyenangi, memahami, mengamalkan Quran, ajak yang lain memperolok-olokkan, ya sabar, ya tabah. Apalagi kita orang biasa, dulu para nabi pun juga digitukan gitu, enggak sendirian gitu loh. Jadi supaya tabah, supaya bersabar. Wa ahlakna asadda minhum ba'saw wa madha'atal awwalin. Maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya, ya, yang dan telah terdahulu. Nah, mereka mempunyai perumpamaan umat-umat yang awalin yang dahulu. Dari bahalakna Allah telah menghancurkan, memusnahkan umat-umat yang jauh lebih gagah perkasa. Itu Qarun dan pengikutnya, Fir'aun dan pengikutnya itu kurang hebat apa. Namanya kaum Ad, kaum Samud itu teknologinya kurang dahsyat apa, kurang hebat apa. Tapi semuanya musnah itu, semuanya hancur. Dan itu semuanya dikisahkan dalam Al-Quran. Maka dikatakan matalul awali itu sebagai perumpamaan umat yang terdahulu. Maka kenapa Al-Quran itu kan seperti kalau sedikit itu berisi tentang permisalan itu, kisah-kisah umat terdahulu, supaya kita itu betul-betul bisa mengambil mau itu kasaran, bisa mengambil pelajarannya. Nah, jadi kalau zaman sekarang orang yang merasa mengumpulkan harta lebih banyak, merasa hebat, merasa kuat, kemudian tidak memahami Quran, ya dulu-dulu juga tidak begitu. Ya. Jadi bukan hal yang baru. Malah insya Allah malah bersama Tuhan. Nah, dan sungguh jika kamu tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi,
layakuluna khalaqahunna al-azizul alim. Tentu mereka akan menjawab, ya sesungguhnya itu diciptakan oleh Tuhan yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Jadi kalau yang sifatnya gitu seringkali masih mengaku, tapi begitu detail-detailnya, mereka mengingkari, mereka tidak mau. Allati ja'alakumul ardo mahda. Tadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang Maha Aziz, yang Maha Alim, itu yang menciptakan, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat untuk menetap. Ya, wa ja'alakumul ardo mahda. Allah pula yang menciptakan bumi untuk tempat tinggalmu. Wa ja'alakum fiha subula, dan Allah menjadikan di bumi itu jalan-jalan subula. Ada jalan. Ya ada semula jalannya melalui jalan sungai, kemudian jalan darat. Ya, semula ditambah melalui binatang-binatang. Setelah binatang-binatang itu tempatnya sudah semakin terbuka. Nah, kemudian dibagi, diperluas menjadi jalan manusia. Lama-lama jadi jalan tol juga. Jawab lalu tangan supaya kamu mendapat. Oh ini jalan ke sana, jalan ke sana itu memudahkan pergi kemana-mana dapat petunjuk. Ya, jadi jangan dikira itu bumi itu ada jalan dengan sendiri. Itu oleh Allah sudah ditetapkan ada jalan di atas bumi itu supaya memudahkan manusia dapat petunjuk. Gitu. Ya, ini sudah baru sampai ayat 10. Ya, insyaallah besok pagi kita ayat 11 dan seterusnya. Jadi di awal surat karena untuk mengkondisikan baru bisa selesai 10 ayat. Mudah-mudahan besok bisa lebih cepat kita memahaminya, lebih mudah kita memahaminya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, nanti sore maghrib jadwalnya di Masjid Baitul Maqmur di Karangkapitan, di Masjid Amal Bakri Muslim Pancasila. Kemudian sholat Isya di Masjid Quwwatul Islam yang relatif dekat dari sini, jadi di Turusan sebelum Turusan waktu. Oke, semoga kita bisa menyempatkan diri untuk selalu memahami dan mengamalkan. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.